Assalamualaikum, hai Besti, ketemu lagi di Dapur Yana. Jadi di video kali ini kita akan membuat kue bawang yang lagi hits akhir-akhir ini. Jadi kue bawangnya ini akan aku buat dua versi yang berbeda, dimana versi yang di roll sama versi yang digunting. Cara bikinnya ini simple banget, bahannya juga mudah didapat dan ekonomis pastinya. Dengan rasanya yang enak, gurih, renyah, berasa bawangnya, dan bikin lagi. Terus ini itu renyahnya awet banget ya, tahan lama meskipun udah dingin. Dan ini itu juga cocok banget buat isian stok toples saat lebaran nanti ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan membuat bumbu bawangnya dulu ya. Siapkan 6 siung bawang merah yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Lalu masukkan ke dalam cobek. Dan tambahkan juga 3 siung bawang putih. Kemudian ini bawangnya kita iris-iris dulu ya, bertujuan supaya lebih mudah saat menghaluskannya nanti. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kalau bawangnya ini sudah diirisin semua, lanjut kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita ulek ya, kita ulek sampai bawangnya ini halus. Kalau misalkan teman-teman mau menghaluskan dengan cara di blender juga nggak apa-apa ya. Terserah, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke, kalau bawangnya ini sudah halus kayak gini, kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Langkah selanjutnya siapkan wadah. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Lalu tambahkan juga 100 gram tepung tapioka. Satu sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh penyedap rasa. Dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian ini kita aduk sebentar ya, bertujuan supaya lebih mudah saat mencampurkan adonan yang lainnya nanti. Teman-teman, bagi kalian yang suka video ini, langsung aja tekan tombol like dan share. Lalu bagi kalian yang punya kritik dan saran, silahkan komen di bawah ya. Oke, kalau ini sudah tercampur rata, lanjut kita masukkan bumbu bawang yang sudah dihaluskan sebelumnya. Lalu tambahkan juga 1 saset santan kemasan. Jadi untuk santannya ini aku pakai santan yang bubuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan yang cair juga nggak apa-apa. Lanjut tambahkan 2 tangkai daun bawang yang sudah dicuci dan dipotong-potong. 1 tangkai daun seledri yang sudah dipotong. 50 gram margarin. Dan 1 butir telur. Jadi untuk telurnya ini aku pakai yang ukuran kecil ya. Kemudian lanjut, semua bahannya ini kita aduk sampai tercampur rata. Jadi untuk mengaduknya ini kita aduk sampai merata ya. Kita aduk rata aja dulu. Kalau sudah tercampur rata, lanjut kita tambahkan 50 ml air. Jadi ini airnya kita tuang sebagian aja dulu. Kita lanjut uleni sampai merata. Oke, kemudian sisa airnya ini kita tuang semuanya sekaligus. Kita aduk, kita uleni sampai benar-benar tercampur rata ya.
Oke teman-teman, jadi kira-kira tekstur adonannya ini itu kayak gini ya. Ini sudah tercampur rata. Lanjut, kalau adonannya ini sudah tercampur rata, kita pindahkan ke alas datar atau alas kerja ya. Kita taburi alas kerja dengan tepung terigu secukupnya supaya nggak lengket. Kemudian ini adonannya kita bagi menjadi 2 bagian. Terus ini sebagiannya kita sisihkan dulu. Lanjut kita pipihkan kayak gini adonannya dan taburi tepung terigu secukupnya biar nggak lengket ya. Terus ini adonannya kita roll. Jadi ini adonannya kita roll ya. Terus untuk ukuran ketebalan adonannya ini itu bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Oke, kalau adonannya ini sudah kita pipihkan kayak gini, lanjut kita taburi tepung terigu secukupnya di atas permukaan adonannya biar nggak lengket nanti saat memotongnya. Oke, kita potong menggunakan spatula ya. Untuk ukuran potongannya ini itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Mau yang ukuran panjang-panjang atau kotak-kotak juga nggak apa-apa. Kalau aku ini mau aku potong dengan bentuk yang kotak-kotak ya teman-teman. Kita potong-potong sampai selesai. Oke, ini aku sudah selesai dipotong adonannya. Jadi kira-kira itu bentuknya kayak gini ya teman-teman. Oke, kita lanjut akan membuat versi yang digunting. Siapkan alas datar, terus ini alas datarnya kita taburi dengan tepung terigu secukupnya biar nggak lengket. Kemudian adonannya ini kita potong, kita bagi menjadi 8 bagian ya. Kalau sudah dipotong menjadi 8 bagian, ini kita pindahkan dulu. Jadi teman-teman, ini adonannya kita gulung menggunakan tangan yang bersih. Kita bentuk bulat memanjang kayak adonan sosis gitu ya. Cuman ini itu bentuknya lebih besaran ya daripada sosis. Lakukan seterusnya kayak gini sampai selesai. Lanjut siapkan wadah, lalu taburi dengan tepung terigu secukupnya bertujuan supaya adonannya saat digunting nanti itu tidak menempel satu sama lain ya. Oke, lanjut kita gunting adonannya kayak gini. Jadi untuk ukuran guntingannya ini itu terserah ya, bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Oke, kalau adonannya ini sudah kita gunting semua, lanjut saatnya ini kita goreng. Lanjut, panaskan minyak goreng di atas kompor. Oke, kalau minyaknya ini itu sudah panas, langsung aja kita masukkan adonannya yang sudah kita gunting tadi. Kita masukkan secukupnya ya. Kita goreng adonannya di api sedang stabil sambil terus kita aduk-aduk kayak gini supaya adonannya itu tidak menempel satu sama lain. Jadi saat digoreng ini itu muncul buih-buih kayak gini, nggak apa-apa ya, ini tuh wajar. Jadi saat adonannya ini sudah setengah matang, langsung aja kita kecilkan api kompornya. Bertujuan supaya matangnya itu merata sampai ke dalam-dalamnya ya, dan ini itu tidak mudah gosong. Kita goreng di api kecil sampai matang. Sampai warnanya itu berubah kuning kecoklatan gitu ya. Oke, jadi ini warnanya sudah berubah kuning kecoklatan kayak gini. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Goreng semuanya sampai habis. Lanjut kita akan menggoreng versi yang di roll. Oke, jadi kalau minyaknya ini sudah panas, langsung aja kita masukkan adonannya ke dalam wajan atau penggorengan. Kita masukkan secukupnya ya. Kita goreng dulu di api sedang stabil. Sambil terus kita aduk-aduk kayak gini supaya adonannya ini itu tidak menempel satu sama lain. Kita aduk-aduk terus ya. Oke, kalau adonannya ini itu dilihat sudah setengah matang kayak gini, langsung aja kita kecilkan api kompornya. Kita goreng di api kecil
supaya adonannya ini tuh bisa matang merata sampai ke dalam-dalamnya dan tidak mudah gosong. Kita goreng sampai ini tuh berubah warna kuning kecoklatan ya. Oke, kalau ini sudah berubah warna kuning kecoklatan, berarti itu tandanya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Goreng semuanya sampai habis. Dan ini dia. Kue bawangnya udah jadi deh. Bagaimana, gampang kan cara bikinnya? Yuk buruan langsung dicoba. Ini itu rekomen banget ya. Bisa buat stok isian toples saat lebaran nanti. Dari baunya aja ini itu udah kecium enak banget, wangi banget. Bau bawangnya ini tuh bener-bener wow gitu ya. Jadi untuk satu resep ini aku dapat segini ya teman-teman. Ini lumayan banyak. Oke, langsung aja kita coba. Jadi kita akan mencoba versi yang digunting dulu ya. Ini itu bentuknya bagus, panjang, terus tipis, dan pastinya ini tuh renyah banget. Oke, langsung aja kita coba. Oke, lanjut kita coba versi yang di roll. Jadi ini tuh bentuknya juga bagus ya, kotak-kotak lucu kayak gini. Terus ini itu juga renyah, gak jauh beda sama yang digunting. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini itu enak, sedap banget, berasa bawangnya. Ditambah bau dari bawangnya ini tuh enak banget, wangi, gurih, renyah. Di bagian luarnya yang garing dan di bagian dalamnya yang empuk. Beneran pokoknya enak banget. Kalian harus dan wajib coba ya, ini tuh rekomen. Anakku ini suka banget ya dengan yang versi di roll yang bentuknya kotak-kotak. Karena selain di luarnya itu garing, renyah, dan di bagian dalamnya itu empuk ya. Anakku aja suka banget, belum selesai syuting, udah gak sabar nyamilin kue bawang ini karena saking enaknya. Pokoknya mantap, ini rekomen. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.